contoh dari fikih ya, betapa ada perubahan atau ada generasi atau regenerasinya. Coba saya ingatkan lagi, saya ingat-ingat lagi, review lagi tentang sholat. Sholat apa ya? Oh, sholat syuruk. Di sini siapa yang sudah rutin sholat syuruk? Sholat syuruk itu apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah syuruk. Terbit matahari. Oke, waktunya kapan? Waktunya kapan? Waktunya? Ya, waktunya itu ada tulisan terbit kalau di handphone, atau di sini ada tulisan tet subuh. Tet itu sudah waktu sholat syuruk belum? Belum. Berapa menit setelah tet terbit tadi? Berapa menit? 10 sampai 15, karena 20 menit setelah tulisan tet atau di handphone tuh biasanya terbit itu 10 menit setelah itu, misalnya terbitnya itu jam berapa? Jam 6 ya, 6 lewat 5 lah saya anggap begitu. Terbitnya tet bunyi di masjid atau di handphone tulisan terbit 6 lewat 5. Berarti sholat syuruknya di angka berapa? 6.15 atau 6.20, karena 20 menit setelah itu disebut duha. Oke? Di rumah boleh nggak sholat syuruk? Boleh sholat syuruk. Ada hadisnya bahwa siapa yang sholat subuh tetap di situ, tetap di sajadahnya, jangan bergeser, lalu dia sholat syuruk ketika tiba terbit matahari, dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Iya, pahalanya luar biasa. Tetap di situ. Ngapain? Sholat, zikir gitu ya. Kemudian kalau misalnya jangan tidur ya Bu ya. Makruh hukumnya ketika setelah sholat subuh adalah tidur. Jadi seperti itu. Sholat syuruk nggak harus ketika di masjid. Di rumah juga boleh. Waktunya kapan tadi? 10 menit setelah terbit, tulisan terbit. Kan ada terbit ya, tulisan terbit matahari. 10 atau 15 menit. Oke? Karena setelah itu 20 menitnya adalah sholat duha. Lagi, kita review-review aja. Sedikit demi sedikit. Itu. Ya. Boleh nggak? Jadi sekarang kalau boleh saya tanya, ini kita kan udah belajar tentang sholat syuruk. Yang udah sholat syuruk, kalau di masjid semua ya? Semua sholat di masjid, sholat syuruk nggak di masjid? Kalau lagi sholat subuh, langsung pulang atau tunggu di sini, Bu? Pulang. Pas taklim aja. Tapi setelah taklim, sholat syuruk. Nah, kalau yang rutin sholat subuh di sini, sampai syuruk di sini, udah ada belum? Di masjid? Ada nggak yang lagi santai aja? Nggak harus tiap hari kan? Ada nggak? Kalau lagi ceramah. Kalau nggak lagi ceramah, ada nggak? Kalau nggak ada, nggak apa-apa, boleh. Tetapi kalau mau dilakukan bagus, dibuat seperti barangkali halakoh gitu ya, dengan Ustazah Ella barangkali itu boleh. Ya, dari subuh sampai syuruk. Nanti zikir di situ, di tempat itu, ya, lalu setelah itu sholat syuruk. Nah, kalau di rumah, siapa nih yang udah rutin juga sholat subuh, lalu zikir, lalu setelah itu sholat syuruk? Sholat syuruk siapa yang udah rutin? Nggak rutin sih. Ya udah, kalau nggak rutin sesekali, ada belum? Nah, sekarang coba dimulai. Kalaupun memang nggak sesekali, nggak tiap hari, oke lah coba. Lagi senggang, ada nggak waktu kita kadang-kadang lagi senggang? Ada nggak? Ada kan? Sesekali kayaknya masak hari ini kayaknya lagi santai deh, kayaknya kan ada. Kadang-kadang hari santai itu ada. Nah, kalau lagi tidak tergesa, lakukan itu coba. Setelah sholat subuh, zikir di situ, baca Quran, nggak lama sih sebenarnya ya, Bu Haja ya, nggak lama kok. Lalu setelah itu sholat syuruk. Sholat syuruk caranya lihat di handphone, itu ada tulisan terbit, 10 menit kemudian atau 15 menit kemudian bangun untuk sholat syuruk. Pahalanya apa tadi? Tercatat seperti pahala haji dan umroh. Masya Allah. Ya. Boleh, kalau untuk wanita boleh. Untuk wanitanya boleh. Boleh. Boleh ya. Jadi itu sama-sama tempat ibadah aja. Yang penting di tempat ibadah.
nggak apa-apa, sama-sama di tempat ibadah judulnya. Jadi tidak melakukan istilahnya jeda melakukan kegiatan duniawi, gitu ya. Nah, khusus wanita ya, sebetulnya hadis itu adalah barang siapa yang sholat di masjid. Nah, tetapi dikhususkan untuk wanita pengecualian. Jadi di rumah pun mendapatkan. Itu hukum fikih